Ronald Koeman kejutkan publik timnas Indonesia tak semenakutkan di era Shin Tae-yong. Sebelumnya saya jagokan lolos. Tapi jika permainan belum signifikan, terlalu sulit untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Simak selengkapnya nasihat Ronald Koeman di video ini, jangan ketinggalan sedikit pun. Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U23 2025. Publik kecewa berat. Apakah PSSI pecat Gerald Vandenburg? Seperti saat pecat Shin Tae-yong. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ronald Koeman kejutkan publik timnas Indonesia tak semenakutkan di era Shin Tae-yong. Sebelumnya saya jagokan lolos. Tapi jika permainan belum signifikan, terlalu sulit untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Simak selengkapnya nasihat Ronald Koeman di video ini, jangan ketinggalan sedikit pun. Komentar mengejutkan datang dari pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, terkait performa timnas Indonesia senior yang baru saja bermain imbang 0-0 melawan Lebanon dalam laga persahabatan internasional. Di luar dugaan, Koeman menyebut bahwa skuad Garuda saat ini tidak lagi semenakutkan ketika masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Dalam wawancara yang diunggah oleh salah satu media olahraga Eropa, Ronald Koeman mengungkapkan bahwa ia telah memantau beberapa tim dari kawasan Asia, termasuk Indonesia. Pandangannya langsung mengundang reaksi karena membandingkan dua era pelatih dengan sangat gamblang. Saya lihat timnas Indonesia dengan pelatih Patrick Kluivert menunjukkan progres yang cukup bagus. Organisasi permainannya terlihat rapi dan struktur timnya juga berkembang. Tapi jujur saja, tim ini tidak semenakutkan saat dilatih oleh Shin Tae-yong, ujar Koeman. Pernyataan tersebut sontak menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang terkejut sekaligus bertanya-tanya mengapa pelatih sekelas Koeman memperhatikan perkembangan sepak bola tanah air. Koeman memuji pendekatan taktis Kluivert, namun merasa bahwa daya gedor dan determinasi timnas saat ini belum setajam sebelumnya. Ia mengingat bagaimana Indonesia bermain agresif dan penuh semangat saat masih berada di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan tersebut, terutama saat tampil di Piala Asia dan laga-laga krusial kualifikasi. Di era Shin Tae-yong, saya melihat semangat petarung di tim Indonesia. Mereka bermain cepat, berani menekan lawan, dan punya determinasi tinggi. Sekarang, mereka lebih terkontrol, tapi kehilangan sedikit keberanian menyerang. Lanjutnya, hasil imbang tanpa gol melawan Lebanon menjadi salah satu dasar pengamatan Koeman. Ia menilai bahwa meskipun Lebanon bukan lawan yang mudah, timnas Indonesia seharusnya bisa menciptakan lebih banyak ancaman di depan gawang. Koeman juga menyinggung pentingnya peningkatan performa secara menyeluruh apabila Indonesia serius ingin menembus level yang lebih tinggi, terutama jika ingin lolos ke putaran final Piala Dunia. Kalau mereka benar-benar ingin bersaing di Piala Dunia, Indonesia perlu lebih tajam dan cepat. Lawan-lawan di level itu jauh lebih kuat dan menuntut intensitas tinggi sepanjang pertandingan, tegasnya. Komentar Koeman memicu reaksi dari berbagai kalangan. Di media sosial, warganet memperdebatkan apakah pernyataan tersebut sebagai bentuk kritik tajam atau justru masukan positif dari sosok berpengalaman. Sebagian besar melihatnya sebagai pengingat bahwa proses pembangunan tim nasional masih panjang dan memerlukan penyesuaian. Pengamat sepak bola nasional Yusuf Kurniawan menyebut bahwa apa yang disampaikan Koeman bisa menjadi bahan refleksi bagi timnas Indonesia. Memang terlihat ada perbedaan karakter antara tim era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Namun perlu diingat, Kluivert baru memulai. Kita butuh waktu untuk melihat dampak nyata dari pendekatannya, kata Yusuf. Menurutnya, pelatih baru membawa filosofi berbeda yang tidak bisa diukur hanya dari 1 atau 2 pertandingan.
Apalagi Kluivert datang dengan gaya Eropa yang menekankan pada struktur dan penguasaan bola. Di sisi lain, para penggemar timnas berharap bahwa komentar Koeman ini bisa menjadi cambuk semangat, bukan tekanan tambahan. Perjalanan skuad Garuda untuk mencapai level tertinggi tentu tak bisa instan, namun konsistensi, mentalitas, dan kemauan untuk terus berkembang menjadi kunci utama. Pernyataan Koeman juga menyinggung pentingnya eksposur internasional bagi para pemain Indonesia. Ia menyarankan agar semakin banyak pemain muda Indonesia dikirim bermain di luar negeri, termasuk di liga-liga Eropa, untuk mempercepat peningkatan kualitas dan pengalaman bertanding. Saya rasa ada banyak talenta potensial di Indonesia, tapi mereka butuh panggung yang lebih kompetitif agar bisa berkembang. Bermain di Liga Eropa, termasuk Belanda, akan sangat membantu, ujarnya. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih memang membawa harapan baru. Namun publik kini menanti pembuktian di laga-laga kompetitif selanjutnya, termasuk dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Apakah timnas Indonesia mampu menjawab keraguan dan kritik yang ada? Yang pasti, komentar dari Ronald Koeman menjadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia kini mulai diperhatikan di level internasional. Ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh elemen, baik pemain, pelatih, hingga federasi, untuk terus berbenah dan menjadikan skuad Garuda sebagai kekuatan baru di Asia. Dan suatu hari, di pentas dunia, semua cerita di atas jadi harapan kami agar timnas Indonesia jauh lebih baik dan bisa lolos Piala Dunia 2026. Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U23 2025. Publik kecewa berat. Apakah PSSI pecat Gerald van den Burg? Seperti saat pecat Shin Tae-yong, Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tim asuhan Gerald van den Burg lalu harus bersaing dengan Korea Selatan, Makau, dan Laos. Timnas U23 Indonesia hanya mampu meraih sekali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Rinciannya yakni sebagai berikut: Timnas U23 Indonesia 0 hingga 0, Laos Makau 0 hingga 5, Timnas U23 Indonesia, Timnas U23 Indonesia 0 hingga 1, Korea Selatan. Timnas U23 Indonesia finish di peringkat kedua grup J dengan raihan 4 poin. Raihan poin tersebut tak bisa mengantarkan Timnas U23 Indonesia ke Piala Asia U23 2026 termasuk melalui jalur runner-up terbaik. Hal ini rupanya membuat publik kecewa. Tak sedikit para pecinta sepak bola Indonesia yang mulai membandingkan torehan Gerald van den Burg dan pelatih sebelumnya, yakni Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong berhasil mengantarkan Timnas U23 Indonesia ke Piala Asia U23 2024. Tak sampai di situ, Shin Tae-yong bahkan sanggup membawa Timnas U23 Indonesia mengukir sejarah dengan melaju sampai semifinal Piala Asia U23 2024. Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Wesley Hutagalung menilai aksi publik yang membandingkan kinerja Gerald van den Burg dan Shin Tae-yong merupakan sesuatu yang wajar. Normal bila kita punya pembanding untuk berharap hasil yang lebih baik. Kenangan atas kejadian atau pencapaian sebelumnya juga wajar terjadi dalam dunia olahraga, termasuk sepak bola Indonesia, kata Wesley Hutagalung. Lebih lanjut, Wesley Hutagalung juga berpendapat bahwa publik kini kecewa dengan keputusan PSSI mendepak Shin Tae-yong.
Meski begitu, Wesley Hutagalung menambahkan bahwa tak ada jaminan timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026 jika dilatih oleh Shin Tae-yong. Apakah ada jaminan bila Shin Tae-yong akan menghadirkan prestasi lebih baik tahun ini dibanding pencapaian sebelumnya? Tidak juga. Namun publik masih tidak puas atas alasan dan jawaban kenapa federasi sampai harus mengganti pelatih yang dianggap membawa perubahan dalam era kepelatihan Shin Tae-yong, ucap Wesley Hutagalung. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong beri pernyataan mengejutkan soal kekalahan Timnas U23 jadi harapan kami, jangan hujat Gerald van den Burg dan pemain Garuda Muda. Kita paham ini penurunan prestasi tapi mereka sudah berusaha keras, tetap support pemain dan pelatih, semoga lebih baik ke depannya. Dunia sepak bola Indonesia kembali digemparkan dengan pernyataan mengejutkan dari mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan yang pernah menjadi tokoh penting dalam perkembangan sepak bola tanah air ini akhirnya angkat bicara setelah timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan menyakitkan dari Korea Selatan U23 dengan skor 1-0 dan gagal lolos ke Piala Asia U23. Dalam sebuah wawancara yang diberitakan oleh harian lokal Korea Selatan, Shin Tae-yong menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Meskipun dirinya tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Shin menunjukkan bahwa ia masih sangat peduli terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Ia bahkan mengaku masih mengikuti perjalanan skuad Garuda Muda dan merasa prihatin atas hasil yang mereka raih belakangan ini. Kekalahan dari Korea Selatan U23 memang menjadi pukulan telak baik bagi tim, pelatih, maupun seluruh penggemar sepak bola nasional. Harapan untuk bisa berbicara banyak di Piala Asia U23 harus kandas bahkan sebelum benar-benar dimulai. Situasi semakin diperparah oleh hasil mengecewakan saat menghadapi Laos, di mana Indonesia U23 gagal mencetak 1 gol pun dan hanya bermain imbang tanpa skor. Kalau soal penurunan prestasi, itu pasti bisa kalian semua nilai sendiri, ujar Shin Tae-yong dalam wawancaranya. Namun alih-alih menyalahkan pelatih baru atau para pemain, Shin justru mengajak publik untuk berpikir lebih bijak. Ia mengingatkan agar para penggemar tidak langsung menghakimi pelatih baru timnas U23, Gerald van den Burg, yang dinilainya masih dalam proses adaptasi. Saya harap para penggemar timnas Indonesia jangan menghujat pelatih baru Gerald van den Burg karena mungkin dia masih baru. Butuh waktu untuk beradaptasi dengan tim dan kultur sepak bola Indonesia, jelasin. Menurutnya, membangun sebuah tim nasional bukanlah pekerjaan instan. Diperlukan proses yang panjang, kerja keras, konsistensi, dan yang tak kalah penting dukungan dari seluruh elemen, termasuk supporter. Shin juga memberi apresiasi terhadap penampilan pemain-pemain muda Indonesia yang menurutnya sudah menunjukkan peningkatan. Ia melihat bahwa kualitas permainan timnas U23 tidak buruk, bahkan cukup menjanjikan. Namun ada satu aspek penting yang masih menjadi kelemahan mendasar, mentalitas untuk menang. Saya lihat permainan mereka sudah sangat bagus. Tapi sayangnya ada celah besar pada mentalitas untuk harus menang. Itu yang masih kurang, tambahnya. Menurut Shin Tae-yong, membentuk mentalitas juara bukanlah hal yang bisa dibangun dalam 1-2 pertandingan. Hal itu memerlukan waktu pembinaan dan pengalaman bertanding di level yang kompetitif.
Ia menyebut bahwa hasil imbang tanpa gol melawan Laos harus menjadi catatan besar, karena dalam laga seperti itu seharusnya Indonesia bisa lebih dominan dan menunjukkan mentalitas tim besar. Yang menarik dalam wawancara tersebut, Shin juga menyampaikan bahwa dirinya masih sangat mencintai Indonesia dan para penggemar sepak bolanya. Ia merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan sepak bola Indonesia dan hingga kini ia masih menerima banyak pesan dari supporter yang memintanya kembali. Banyak penggemar timnas Indonesia di Instagram saya memohon agar saya kembali ke Indonesia. Bukannya saya tidak mau. Saya masih cinta Indonesia dan penggemarnya, ucap Shin dengan nada tulus. Namun, ia menegaskan bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Ia mengaku masih belum mengerti alasan dibalik pemberhentiannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan tersebut menurutnya datang secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan yang jelas. Apalah daya. Kalian semua tahu proses saya diberhentikan secara tiba-tiba dan bahkan sampai sekarang saya tidak tahu apa masalahnya, kata Shin dengan nada kecewa namun tetap tenang. Pernyataan ini tentu membuka kembali luka lama bagi sebagian penggemar timnas yang merasa bahwa Shin Tae-yong seharusnya diberi kesempatan lebih lama. Mengingat banyaknya perubahan positif yang ia bawa selama masa kepelatihannya. Shin dikenal sebagai pelatih yang disiplin, visioner, dan berani melakukan regenerasi dengan mengorbitkan banyak pemain muda potensial. Kini dengan timnas Indonesia U23 yang tengah terseok-seok, tak sedikit suara yang mulai menyerukan kembalinya Shin Tae-yong sebagai penyelamat. Namun tentu saja hal itu bukan semata-mata keputusan yang bisa diambil hanya berdasarkan tekanan publik. Federasi Sepak Bola Indonesia perlu mengevaluasi secara menyeluruh termasuk transparansi dalam setiap keputusan besar yang memengaruhi masa depan timnas. Sementara itu, Shin Tae-yong sendiri masih terus mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dari kejauhan. Ia menyampaikan harapannya agar supporter tetap mendukung pemain dan pelatih, apapun hasil yang terjadi. Menurutnya, menghujat di media sosial bukanlah solusi, apalagi jika ditujukan kepada pemain muda yang masih dalam tahap belajar dan berkembang. Kegagalan di Piala Asia U23 tentu menjadi catatan kelam, namun bukan akhir dari segalanya. Sepak bola adalah proses yang panjang dan terkadang kekalahan menjadi bahan bakar untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Dukungan, kritik yang membangun, serta kesabaran dari supporter akan sangat menentukan arah perjalanan timnas ke depan. Kini yang bisa dilakukan adalah menatap ke depan dengan kepala tegak, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki apa yang masih kurang. Apakah pelatih Gerald Vandenburg mampu menjawab tantangan ini? Prediksi skor Arsenal versus Nottingham Forest dalam kurung 13 September 2025, siap gacor lagi meriam London. Pekan keempat Premier League 2025/2026 menghadirkan laga menarik antara Arsenal versus Nottingham Forest di Emirates Stadium Sabtu dalam kurung 13/9 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini jadi sorotan karena akan menjadi debut Ange Postecoglou sebagai pelatih baru Forest menggantikan Nuno Espirito Santo. Arsenal memulai musim dengan kemenangan atas MU dan pesta gol kontra Leeds. Sayangnya mereka tersandung saat kalah tipis dari Liverpool. Cedera yang dialami Saliba dan Ben White bisa jadi tantangan, namun Arteta masih punya kedalaman skuad yang cukup kuat. Sementara itu, Forest di bawah Postecoglou membawa gaya bermain menyerang yang kontras dengan pendekatan defensif Nuno. Meski waktunya singkat, perubahan ini bisa memberi kejutan di Emirates. Namun, absennya Dominguez di lini tengah bisa jadi kerugian besar.
Jika Forest menekan tinggi, Arsenal punya senjata di sayap lewat Martinelli dan Madueke. Gyökeres juga berpotensi lebih berbahaya jika diberi ruang. Bagaimana prediksimu untuk skor akhir laga ini? Siapa yang bakal gacor? Tulis komentarmu di bawah. Go Owners! They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Monster baru Arsenal? Ben White punya jawabannya. Kehadiran Viktor Gyökeres di Arsenal menuai pujian dari rekan setimnya, Ben White. Back The Gunners itu menyebut sang penyerang Swedia sebagai monster menakutkan di kotak penalti lawan. Meski baru mencetak 2 gol dalam 3 laga Premier League, White yakin Gyökeres akan segera menunjukkan kelasnya. Gyökeres resmi bergabung dengan Arsenal dari Sporting CP dengan mahar 64 juta plus bonus. Ia dikontrak hingga Juni 2030 dan diharapkan menjadi solusi tumpulnya lini depan Arsenal. Ben White yang pernah bermain bersama Gyökeres di Brighton menyebut mantan rekannya itu punya kekuatan fisik dan naluri mencetak gol yang luar biasa. Dia benar-benar monster. Kamu tidak ingin menghadangnya saat bertahan, ujar White. Ia juga menyoroti pengalaman Gyökeres di sepak bola Inggris sebagai nilai plus. Menurut White, profesionalisme Gyökeres bahkan setara dengan Martin Ødegaard. Lalu apakah Viktor Gyökeres adalah jawaban pasti untuk lini depan Arsenal? Bagaimana menurut kamu, apakah Gyökeres bisa jadi striker utama Arsenal musim ini? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Mikel Arteta punya solusi untuk bersaing lebih gila lagi. Luis Diaz bisa jadi jawaban untuk lini serang Arsenal. Rumor ketertarikan Arsenal terhadap Luis Diaz makin santer terdengar. Winger Kolombia yang kini membela Bayern Munich tampil gemilang sejak debutnya. 1 gol dan 2 assist dalam 1 laga Bundesliga menjadi bukti bahwa adaptasi bukan masalah baginya. Apakah ini saat yang tepat bagi Arsenal untuk bergerak? Statistik musim lalu di Liverpool pun impresif, 13 gol dan 5 assist dalam 36 laga Premier League dengan kontribusi 0,67 gol per 90 menit. Tak hanya sebagai finisher, Diaz juga kreator andal membuka ruang dan menciptakan peluang berbahaya. Di panggung internasional, ia jadi andalan Kolombia dengan lebih dari 60 caps dan 7 gol penting di kualifikasi Piala Dunia. Mentalitas dan konsistensinya jelas terlihat. Meski Bayern baru merekrutnya dengan harga tinggi, Arsenal sebaiknya tak melewatkan peluang ini. Diaz bisa jadi tambahan krusial bagi skuad Arteta, terutama untuk rotasi dan kedalaman tim. Menurut kamu, apakah Luis Diaz layak didatangkan Arsenal? Atau ada opsi lain yang lebih cocok? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar.